Seorang petani tinggal di rumah kecil di sebuah desa bersama seorang anak laki-lakinya bernama Jaka. Meski hidup serba kekurangan, Jaka tidak pernah mengeluh. Ia selalu ceria membantu ayah merawat sawah dan senang bermain dengan teman-temannya. Jaka pun giat belajar dan rajin bekerja membantu ayahnya di sawah. Kehidupan mereka bergantung pada hasil panen padi dari sawah setiap 6 bulan. 2 petak sawah yang mereka miliki akan panen sebulan lagi. Mereka sangat senang dan tidak sabar menunggu datangnya waktu panen. Ya, kalau panen nanti, uang hasil penjualan panen untuk beli apa? Aku ingin beli tas baru ya, pinta Jaka kepada ayahnya. Tasku sudah sobek dan berulang kali kujahit, tetapi sobek lagi ya, sambung Jaka. Iya, nanti ayah belikan tas yang awet dan bagus, tapi kamu harus lebih rajin belajar di sekolah. Ayah Jaka menjawab dengan ramah. Jaka hanya mengangguk sambil tersenyum. Sambil menyantap jagung rebus di saung, mereka menghayal tentang hasil panen. Mata mereka tertuju pada padi-padi yang mulai menguning dan merunduk. Senyum riang tergambar cerah di wajah mereka. 2 minggu sebelum waktu panen tiba, Jaka dan ayahnya semakin giat mengirigasi, memupuk, dan menyemprot pestisida pada sawah mereka. Gabuh-gabuh yang mulai gemuk berisi menjadi pemandangan yang sangat menyejukkan hati mereka. Ketika asyik bekerja sambil bermain-main, seekor ular berbisa menggigit kaki Jaka. Spontan, ayah Jaka pun membawanya pulang ke rumah. Jaka dirawat oleh seorang mantri terkenal di desa yang akan dibayar setelah panen nanti. Ayah Jaka merasa sangat geram terhadap ular-ular di sawahnya yang telah menyakiti anak semata wayangnya itu. Ia mengajak warga beramai-ramai memburu ular di sawah. Hingga pada akhirnya, ular-ular di sawah dapat diberantas. Warga desa, terutama ayah Jaka pun merasa lega. Seminggu istirahat, kaki dan tubuh Jaka berangsur-angsur membaik. Ia kini dapat kembali bersekolah dan bermain dengan teman-temannya kembali. Jaka juga ingin kembali membantu ayahnya bekerja di sawah. Ia merindukan pemandangan sawah yang baginya seperti ladang emas. Namun, ayahnya tidak mengizinkannya. Ayah Jaka takut apabila masih ada ular yang dapat mengancam keselamatan Jaka. Ayah, saya ingin membantu ayah mengairi sawah, rengek Jaka kepada ayah. Jangan, Jaka, kamu masih belum sembuh benar. Ayah juga khawatir masih ada ular di sawah ini, kata ayah Jaka dengan agak cemas. Tapi aku ingin membantu ayah, Jaka kembali merengek. Baiklah, ayah beri kamu tugas berat. Kamu harus menjaga jagung rebus kita di saung. Jangan sampai si kancil mencurinya, kata ayah Jaka lembut. Ayah, kancil itu makan ketimun, bukan jagung. Canda ayah membuat Jaka tertawa. Kemudian mereka beranjak ke saung di tengah sawah dengan senyum lebar. Sambil membaca buku pelajaran yang dibawanya, Jaka duduk di saung berhadapan dengan sepiring jagung rebus yang masih hangat. Sesekali matanya melirik ke arah ayahnya yang bermandi peluh. Ia kasihan kepada ayahnya yang bekerja sendirian. 4 hari lagi waktu panen tiba. Sebentar lagi mereka pun dapat melunasi hutang-hutang mereka. Selain itu, Jaka juga dapat membeli buku-buku pelajaran untuk menghadapi semester baru. Genting yang bocor akan diperbaiki,
dan angan-angan untuk membeli sepeda akan terwujud. Waktu panen adalah saat yang paling membahagiakan bagi mereka. Menyambut waktu panen, Jaka semakin riang dan ayah bekerja lebih semangat. Mereka pergi ke sawah dengan ceria. Selama 2 hari mereka tidak ke sawah karena hujan. Hari ini mereka pasti akan tersenyum melihat gabuh yang gemuk-gemuk di sawah. Jaka membawa 1 sak pupuk, dan ayah menjinjing semprotan pestisida. Setiap langkah mereka jalani dengan lagu riang gembira. Sawah mulai terlihat membentang di hadapan mereka. Langkah mereka pun dipercepat. Tidak sabar mereka untuk bermain-main di tengah sawah yang coklat keemasan. Semakin dekat mata mereka memandang ke sawah, semakin cepat langkah mereka. Namun, senyum di wajah mereka berganti menjadi ekspresi kekecewaan. Air mata menetes di atas tumpukan padi yang telah rusak. Gabuh-gabuh kosong menganga di pucuk tanaman padi yang mereka rawat sejak lama. Barisan padi-padi tidak teratur lagi. Patah, hancur, sehancur hati mereka. Keceriaan pun sirna dari raut muka mereka. Hanya terlihat orang-orangan sawah yang berdiri dengan wajah galak, bodoh. Tidak ada burung-burung yang menghinggapi sawah. Biji-bijian yang selalu menarik mereka itu kini telah lenyap. Beceknya lahan yang mengotori pakaian tidak mereka hiraukan. Mereka berjalan terseok-seok menuju saung. Saung yang biasanya ramai dipenuhi canda dan tawa seakan turut berduka. Tubuh ayah dan anak itu terhuyung-huyung diterpa angin, seperti batang-batang padi rusak yang mereka saksikan. Jaka celingukan memandangi sekeliling saung. Hanya padi-padi yang mulai menghitam dan mengering yang dapat ia pandang. Harapan-harapan mereka kini terkubur dalam. Ayah, kenapa sawah kita rusak? Apa karena ular-ular dibunuh? Tanya Jaka pelan. Ayah Jaka hanya terdiam. Mulutnya tak sanggup berucap lagi. Penyesalan yang begitu besar tak terbendung. Lama-kelamaan, air mata semakin deras menitik di pipinya. Pria paruh baya itu hanya berkata, "Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah." Sambil mendekap Jaka, ayah mengucapkan kalimat itu terus-menerus. Petang mulai menjelang. Kelelawar mulai berterbangan di atas sawah. Warnanya yang hitam senada dengan kondisi sawah dan hati mereka yang duduk terpaku di kolong jerami atap saung. Mentari terbenam di celah antara 2 gunung yang terbentang di ujung lahan persawahan. Langit mulai gelap seiring dengan pilu yang mereda. Kantuk dan lapar pun mulai mendera. "Ayah, ayo kita pulang," ajak Jaka kepada ayahnya. "Iya nak, kamu pulang duluan ya. Ayah akan menyusul. Makanlah di warung Bu Ijah. Katakan kepada Bu Ijah, nanti akan ayah bayar." Jaka pun pulang. Sementara ayahnya masih duduk bersandar di saung. Tatapannya kosong, lesu, rambutnya berantakan. Namun rupanya tertutup oleh gelapnya malam. Sudah larut malam, ayah belum pulang. Jaka mengkhawatirkan ayahnya. Sudah malam, tapi kenapa ayah belum pulang? Gumamnya dalam hati. Jaka tidak bisa tidur. Ia menunggu ayahnya pulang sampai pukul 2 malam. Ia sempat berpikir untuk mencari ayahnya ke sawah. Namun di luar sangat gelap. Ia takut tersesat di jalan. Perjalanan dari rumah ke sawah menghabiskan kira-kira 1 jam dengan melewati jalan desa, perkebunan, dan sungai yang arusnya deras.
Penerangan di desa sangat minim. Jaka terus mempertimbangkan rencananya pergi ke sawah. Hingga akhirnya mata Jaka tak kuasa menahan kantuk. Perlahan mata Jaka menutup dalam posisi duduk di kursi. Pagi harinya, Koko Ayam membangunkan Jaka. Seketika setelah matanya terbuka, yang terbesit dalam benak Jaka hanyalah ayahnya. Dicari ayahnya di setiap sudut rumah, hingga sepanjang jalan menuju sawah. Di ujung jalan desa, terhampar sawah dengan padi yang layu. Di pusatnya terdapat saung kecil yang di dalamnya seseorang tidur dengan tubuh melingkar. Jaka panik mendapati ayahnya yang pucat tergeletak lemas di pembaringannya tanpa alas dan selimut. Belum lagi ayahnya itu kemarin tidak makan selama sehari penuh. Jaka pun berlari sambil menangis ke dalam desa mencari pertolongan. Dengan digotong warga setempat, ayah Jaka dibawa ke rumah. Pak Mantri datang memeriksa kondisi ayah Jaka. Jaka berlari ke dapur mengambil baskom berisi air dan kain untuk mengompres ayahnya. Tak lupa air dan bubur ayam dibelinya untuk ayahnya yang lemah tak berdaya di ranjang. Ranjang yang digelar di lantai itu dirapihkan supaya ayahnya nyaman. Diselimuti ayahnya dengan kain sarung dan disuapi dengan penuh kasih sayang. Meski telah siuman, ayah Jaka belum berucap sepatah kata pun. Jaka hanya menebar senyum menutupi hatinya yang menangis. Setiap tetes air mata disekanya segera. Jaka tahu, ayahnya ingin anaknya selalu tersenyum. Pak Mantri kebingungan menyelidiki penyakit ayah. Satu-satunya tabib yang selalu diandalkan di desa ini hanya menggeleng kepala saat Jaka bertanya mengenai keadaan ayah. Akhirnya, Pak Mantri menyerah. Dengan gugup, ia menyimpulkan bahwa ayah Jaka baik-baik saja. Ayahmu tidak apa-apa. Ia hanya butuh istirahat. Kebohongan terbaca jelas oleh Jaka dari mata sang tabib. Keringat Pak Mantri mengucur ketika matanya diperhatikan oleh Jaka. Pak Mantri buru-buru keluar menyudahi situasi tak enak ini. Warga yang berkumpul di rumah Jaka pun keluar setelah mendoakan ayah Jaka. Tersisa satu orang yang masih bersila di ujung kasur. Dia adalah Ratno, teman sekolah Jaka. "Kamu percaya apa yang dikatakan Pak Mantrino?" tanya Jaka memulai perbincangan. "Tidak, aku tidak pernah percaya pada Pak Mantri," jawab Ratno singkat. "Aku lebih percaya dokter," sambung Ratno. "Tapi mana ada dokter di sini?" tanya Jaka sambil menyuapi ayahnya. "Aku pernah dibawa ibuku ke dokter di kota. Kurasa aku bisa membawamu ke sana. Tidak terlalu jauh dari perbatasan. Benarkah? Apa nanti siang kamu bisa mengantarku?" pinta Jaka penuh harap. Semangat Jaka mulai timbul. Ia bertekad untuk menyembuhkan ayahnya. Ratno bergumam sambil berpikir. Iya, setelah itu aku buatkan jagung rebus." Jaka menawarkan makanan kesukaan Ratno setelah mengantarnya ke dokter. "Padahal aku tidak meminta imbalan loh. Tapi kalau kamu menawariku, aku mau." "Hahaha. Kamu ini." Jaka dan Ratno tertawa pelan. Tiba-tiba, keceriaan itu terinterupsi saat seseorang menggedor pintu dengan keras. Serentak Jaka dan Ratno bangkit menuju pintu. Berdiri tegap sesosok lelaki kekar memasang tampang garang. "Hoi!" Tak tahu sopan santun, dia berteriak di rumah orang seenaknya.
Ada apa ya bang? Tanya Jaka. Mana utang bapak kau? Bayar sekarang. Pria itu berkata dengan kasar sambil menjulurkan tangan minta uang. Maaf bang, ayah saya sedang sakit dan kami belum punya uang. Sawah kami gagal panen. Masa bodoh, saya cuma mau uang yang dipinjam bapak kau, 50.000. Jaka bingung bagaimana mendapatkan uang sebanyak itu. Kemudian Ratno memberikan selembar uang 50.000 kepada pria galak itu. Loh, no, kenapa kamu beri uangmu ke abang ini? Tanya Jaka merasa tidak enak. Sudahlah, anggap saja ini bayaran karena kamu sering beri aku jagung rebus. Jawab Ratno sambil memasukkan kembali dompetnya ke dalam saku. Terima kasih ya No, aku akan berusaha kembalikan uangmu itu. Pria yang menagih utang itu pun pergi tanpa permisi dan salam. Memang, biasanya orang yang berhutang kurang dihormati. Orang yang terbelit utang seperti ayah Jaka sering dimaki-maki orang dan dilecehkan. Namun ayah Jaka tetap sabar. Sementara kita ke dokter, biar Simbo yang merawat ayahmu ya Jak. Satu lagi kebaikan Ratno yang membuat Jaka merasa semakin berutang budi. Jaka memang kebingungan mencari orang yang bersedia merawat ayahnya ketika ia pergi ke kota. Untungnya Ratno memiliki pembantu yang baik kepada keluarga Jaka. Mbok Inem sering memberi makanan kepada Jaka dan ayahnya saat mereka kelaparan. Ayah, aku dan Ratno akan ke kota mencarikan dokter untuk mengobati ayah. Ayah akan dirawat Mbok Inem sampai aku pulang. Dengan lembut Jaka memberi pesan kepada ayahnya. Ia mencium dahi ayahnya. Tanpa sadar air mata Jaka menetes di dahi ayahnya. Setelah salim kepada ayahnya, Jaka pun berjalan keluar. Jaka, terdengar suara ayah. Jaka berbalik menghampiri ayahnya. Hati-hati nak. Suara ayah Jaka yang tersenggal-senggal sangat memilukan hati Jaka. Ia tak kuasa membendung air matanya. Segera ia berbalik dan keluar. Air matanya pun tumpah saat melangkahkan kakinya keluar rumah. Jaka dan Ratno pergi dengan sepeda. Bergantian mereka mengayuh sepeda itu. Apabila lelah mulai mendera, mereka beristirahat dan makan jagung rebus yang dibawa Jaka. Dalam perjalanan, mereka mengobrol sambil bersenda gurau. Terik mentari yang menyengat tak menyurutkan semangat mereka. Meski peluh membanjiri tubuh, kaki mereka tetap kuat mengayuh sepeda cepat. 4 jam mengayuh, mereka sampai di kota tujuan. Mereka berhenti sejenak memarkir sepeda. Jaka pergi ke warung hendak membeli minum untuk bekal di jalan, sedangkan Ratno menunggu di sepeda. Ratno melihat seorang fakir bersimpuh lesu di pinggir jalan. Ia menghampirinya dan menaruh uang 2.000 rupiah di tangan pengemis yang menengadah sejak tadi. Tiba-tiba, wajah yang memelas berganti menjadi tampang bengis. Tangan Ratno ditarik pengemis itu dengan kuat hingga jatuh di dekapan pengemis kotor itu. Diseretnya Ratno ke gang sempit dan dipukuli.